Perkenalkan, nama saya Risham Amaluddin Syehab, mahasiswa jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 6 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan terapi safe atau spiritual emotional freedom technique. Sebelum kita melangkah pada proses terapi, sedikit akan saya berikan pengantar mengenai terapi safe ini. Perlu diketahui bahwa terapi safe ini dapat digunakan untuk menterapi keluhan-keluhan fisik ataupun emosi. Keluhan-keluhan fisik contohnya seperti rasa sakit di kepala, rasa sakit migrain, atau rasa sakit di lambung. Begitupun dengan keluhan-keluhan emosi seperti rasa sakit hati, dendam, cemas, gelisah, dan lain sebagainya. Nah, terapi safe ini juga dapat digunakan atau diterapkan untuk diri sendiri ataupun untuk klien atau orang lain. Nah, sebelum kita melakukan terapi safe, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hindari energi toksin, semisalnya seperti jam tangan, gelang, atau lain sebagainya. Itu harus dilepas dulu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir sumbatan energi pada proses terapi nantinya. Yang kedua, lebih baik meminum air putih terlebih dahulu, yaitu untuk melancarkan aliran darah tujuannya. Nah, yang terakhir adalah mengidentifikasi rasa sakit. Bagaimana mengidentifikasi rasa sakit ini? Yang pertama, bagaimana rasanya. Pada proses identifikasi ini jangan langsung menanyakan penyakitnya seperti apa, semacam apa, sakit kepala, migrain atau apa, tapi tanyakan lokasi sakitnya di sebelah mana, bagaimana rasanya, perih atau ngilu atau seperti apa. Nah, terakhir yaitu menanyakan intensitas sakitnya. Kalau diskalakan antara 1 sampai 10, ini nyerinya itu di skala nomor berapa. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum melakukan terapi safe. Selanjutnya, terapi safe ini terdapat 3 tahap untuk melakukannya. Yang pertama adalah tahap setup. Tahap setup ini dapat dilakukan dalam 2 titik. Yang pertama dari titik source spot, yaitu di bagian dada, 45 derajat dari bagian atas, dengan cara 2 jari ditekan supaya terasa sakitnya itu, terus diputar-putar, terus fokuskan sampai terasa rasa sakitnya. Nah, itu untuk di titik soft spot. Nah, yang kedua yaitu di titik karate chop. Karate chop itu adalah di bawah kelingking, jadi dengan diketuk-ketuk seperti ini bisa ya, terus sampai terasa sakitnya, sampai fokus pada apa keluhan yang dirasakannya. Terus sambil ini juga sambil mengucapkan doa ya. Doanya bisa saya contohkan seperti ini: ya Allah, walaupun kalau contohnya keluhannya adalah keluhan fisik, walaupun kepala, contohnya walaupun kepala saya sakit, ya Allah, walaupun kepala saya sakit, saya pasrah, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Nah, bisa diulang: ya Allah, walaupun kepala saya sakit, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Terus sampai fokus, sampai terasa sakitnya. Kalau sudah dirasa cukup, bisa berhenti. Nah, perlu diingat juga ketika melakukan proses tahap setup ini, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sampaikan masalahnya. Contohnya masalahnya ya yang tadi, saya merasa sakit kepala. Terus ikhlaskan hati untuk menerimanya. Saya ikhlas menerima ini.
Terus yang terakhir yaitu pasrahkan kesembuhannya kepada Allah, karena ini hanyalah syariatnya, hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah, inti dari doanya itu yang pertama adalah menyampaikan masalahnya, apa yang dirasa, yang kedua adalah ikhlas untuk menerimanya, dan yang ketiga pasrah akan kesembuhannya. Nah, itu untuk tahap setup. Yang kedua adalah tahap tune-in. Tahap tune-in ini adalah merasakan sakitnya apa. Jikalau seperti tadi keluhannya sakit kepala, fokus pada sakit kepalanya ya, walaupun ada rasa sakit mual di perut itu, kita harus fokus pada rasa sakit yang mendominasinya apa. Kalau mendominasinya sakit kepala, kita fokus untuk menyelesaikannya satu persatu, yaitu sakit kepala. Fokuskan kepada rasa sakitnya itu, terus berdoa yang tadi sepenuh hati. Nah, ini tune in ini fokus untuk merasa sakit yang dirasakan, terus berdoa, memasrahkan, menerima dengan ikhlas. Nah, apabila dirasa cukup, nah tahap yang selanjutnya yaitu tahap tapping. Tahap tapping ini yaitu ini mulai masuk pada proses terapi intinya itu. Nah, ini ada beberapa versi, dan namun di sini saya mengambil versi shortcut. Versi shortcut ini ada 9 titik untuk melakukan terapi SAFE ini. Yang pertama yaitu di atas kepala titik atau di ubun-ubun. Caranya diketuk dengan 2 jari sehingga terasa sakitnya, terasa enak, rileks. Terus untuk durasinya dikira-kira sesuai ada atau masing-masing yang melakukan merasa cukup. Terus titik yang kedua yaitu di alis mata, sebelah sini. Ini titik kedua. Titik ketiganya yaitu di tulang ujung alis yang sebelah sini. Nah, yang keempat yaitu di bawah kelopak mata di sebelah sini. Ini yang keempat. Yang kelima titik di bawah hidung di sini. Yang keenam yaitu di antara bibir bawah dengan dagu. Ini yang keenam. Yang ketujuh yaitu titiknya bertemunya batang dada dan tulang rusuk pertama sekitar sebelah sini. Yang kedelapan itu di bawah ketiak. Kalau untuk laki-laki sejajar dengan puting susu. Mohon maaf, kalau untuk perempuan itu pas di tali bra-nya. Itu untuk perempuan. Dan untuk yang ke-9 itu di sekitar 2,5 cm di bawah puting. Nah, baik, itu untuk titik-titik terapi SAFE yang akan dilakukan. Mungkin itu untuk sebatas pengantar dari saya untuk rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan terapi SAFE ini untuk diri saya sendiri. Keluhan yang saya rasakan pada saat ini adalah keluhan emosi, lebih tepatnya saya sedang merasakan sakit hati. Dan saya akan menerapkan terapi ini pada diri saya sendiri. Yang pertama, saya akan melakukan tahap setup. Saya akan mengambil titik sore spot di sebelah sini. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya.
Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Lebih enak sambil pejamkan mata ya, supaya kita bisa rileks dan fokus pada keluhan yang kita rasakan. Baik, saya rasa udah cukup. Lanjut pada proses terapinya. Saya ambil dulu dari titik yang pertama di atas. Sambil melakukan proses terapi ini juga tetap tiada henti-hentinya kita pasrahkan kepada Allah Sang Maha yang menyembuhkan. Kita ucapkan terus berulang doa-doa yang telah tadi saya contohkan, saya sampaikan. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepada kesembuhannya. Lanjut. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Untuk temponya dikira-kira seenak mungkin dirasakan. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Terus rasakan, relax, fokus pada rasa sakit yang dikeluhkan, rasa sakit yang dirasakan. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan padamu kesembuhannya. Terus lanjut. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Titik 2,5 cm di bawah puting susu. Terus fokus pada rasa sakit yang dikeluhkan. Sambil terus kita tiada henti-hentinya memasrahkan kepada Allah yang menyembuhkan. Ya Allah, walaupun hati saya sakit, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan padamu kesembuhannya. Baik, jika merasa sudah cukup, kita akhiri dengan tarik nafas dalam-dalam. Tarik dari ujung kaki ke atas, rasakan energi-energi yang dirasakan. Terus keluar, tahan, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas kembali, keluarkan secara perlahan. Satu kali lagi,
akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah proses terapi self yang telah saya lakukan pada diri saya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai praktek terapi self yang dipraktekkan pada diri saya pribadi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk rekan-rekan semua yang menonton menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.